Shalom buat kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, dan saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Sebelum itu, sebelum beribadah, kami kita makan satu terlebih dahulu. Bersatu dulu dimulai. menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Natal ini datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya, dan mengucapkan
firman-Nya menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maka selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan dari sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihatkan besar, dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah dari kanak-kanak yang diperlukannya. Salam salam. Orang manusia telah berpindah sedang mencari Tuhan dan menyembah. Masa kemenangan bumi persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Keselamatan telah dikerjakan padanya oleh tangan-Kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, Telah menyatakan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia menyatakan setia dan kesetiaannya terhadap kaum percaya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembira, bersorak-soraklah dan bermasmur-masmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyanyi. Dengan mengakhiri dan sangkakala yang ada di sorak-sorak tidak berhadapan yakni Tuhan. biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta dalamnya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah akan menjadikan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Tuhan dan memanfaat segala yang firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai menerangkan seluruh dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti yang dikaruniai kami jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dialah yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yaitu Yesus. Yesuslah namanya. Mari kita puji dengan nyanyi dan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji namanya. Kita menyambut Sang Raja. Hari ini adalah hari kelahiran Yesus. Mari kita saksikan kita berita Natal. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hal Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menunjukkannya, telah menembus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau menghadap kepada yang menangis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang yang mengangkat kata
rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Firman telah menjadi manusia dan turun bersama-sama di dalam dunia, diam di antara kita, sehingga kita memperoleh hidup, terang, dan menjadi berkat di antara kita sesama manusia. Firman dari manusia. Firman dari
bagi setiap Tolonglah kami Bapa di surga untuk mengerti kedalaman firman-Mu. Berbicara atas setiap kami sama seperti bangsa Israel. Engkau berbicara kepada mereka pada zaman Raja Hizkia yang diberitakan pesan oleh Nabi Yesaya, dan kemudian 700 tahun kemudian digenapi. Satu perjalanan yang jauh ya Tuhan, tapi Engkau tetap menggenapinya. Demikian kami hari ini berada di Banjarmasin dari berbagai tempat. Walaupun berjauhan, tapi kami percaya setiap jejak kami telah persiapkan di ibadah Natal ini menepati satu peristiwa momen penting setiap kami secara pribadi. Tolonglah kami Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu atau saudara yang mengasihi. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Yesaya 52 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Silakan jemaat mengikuti. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya dari atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah kamu tersentuh oleh yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perlengkapan rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan keluar terburu-buru,
dan pergi melarikan diri, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, baik yang di gereja dan juga yang menyimak mengikuti streaming dari Manil Banjarmasin. Bapak Ibu saudaraku, tema Natal ini didesain oleh gereja Metodis. Ada di Perjanjian Baru tapi juga ada di Perjanjian Lama. Dan kita khusus mengangkat tema Perjanjian Lama pada ibadah Natal kita hari ini dengan tema kabar baik, kabar keselamatan. Dikatakan pada ayat yang ke-7 pembukaan firman Tuhan ini tadi, Bapak Ibu, demikian. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Seperti apa kita memahami firman Tuhan yang adalah prosa ini? Bapak Ibu, kegagalan anak-anak muda zaman sekarang bertemu dengan Perjanjian Lama khususnya tidak menemukan makna dari firman Tuhan ini karena memang agak kurang membaca Alkitab. Latar belakang ayat yang kita baca tadi, yaitu ketika firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya mengoreksi total damai sejahtera yang dicapai oleh Raja Hizkia. Jadi pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, raja yang memerintah di Israel Selatan itu atau di Yehuda adalah Raja Hizkia. Kalau raja di utara itu sudah habis, sudah bergabung dengan Aram dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka lah yang menjadi Samaria. Kita coba melihat Bapak Ibu latar belakang ini di mana posisi yang menjelaskan keadaan ini sehingga firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan harap kita ingat Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, semua firman Tuhan ini ada latar belakangnya. Enggak ujuk-ujuk datang firman Tuhan gitu loh. Tapi selalu ada latar belakang. Sama seperti hidup kita hari ini. Kalau kita mendengar khotbah di gereja, kadang kan menguliti kita ya, kadang menasihati, kadang menghibur. Itulah cara Tuhan mengoreksi kita pada masa ini. Dan pada masa lalu itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan setting dari firman Tuhan ini kan peristiwa 700-an tahun sebelum Masehi. Kita ada di lini waktu 2000 sekian tahun, 2025. Berarti kurang lebih 2700 tahun firman Tuhan ini. Dan teks ini tidak berubah. Ada di dalam gulungan-gulungan Qumran. Nah, ketika kita perhatikan pasal 38 di sana, latar belakangnya Bapak Ibu, itu dalam konteks yang jauh di pasal 38 Yesaya. Yang menyebutkan Raja Hizkia sakit dan hampir mati dan kemudian disembuhkan Tuhan. Itu latar belakang firman Tuhan tadi. Jadi firman Tuhan itu datang memberitakan damai sejahtera, Allah itu adalah Raja, Sion itu adalah tempat Allah dan seterusnya. Karena ada latar belakangnya. Ternyata di Yerusalem itu pasal 38 menunjukkan Raja Hizkia sakit dan hampir mati dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Wow, keren. Bukankah kalau kita dalam kondisi sakit berdua sembuh? Luar biasa. Sama seperti saya meriang dalam beberapa hari kemarin, sangat meriang sekali, jadinya menggigil. Dikatakan pada pasal 38 Bapak Ibu, saya akan membaca untuk kita. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kenapa disebutkan hampir mati? Sakit apa yang diidap Raja Hizkia ini? Kalau zaman sekarang orang yang hampir mati karena stroke, sudah pasti jantung. Tapi apakah ada indikasi itu pada Raja Hizkia? Nanti pada closing di ayat yang terakhir terbukti bahwa kita menemukan.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau orang dalam kondisi sakit, terus ada hamba Tuhan menyampaikan berita seperti itu, kan pengen ditabok gitu. Hamba Tuhan, sok-sok amat kan gitu. Kita dalam kondisi sakit, tapi yang diberitakan kau tidak akan sembuh. Kasihlah pesan-pesan untuk keluargamu. Aduh, gimana ya rasanya? Bukan kasih harusnya sabar, pasti Tuhan menolong, sembuh. Malah pernah kita dengar ada berita firman Tuhan yang mengatakan kau akan mati. Sampaikan pesan-pesan terakhir. Aduh, gimana rasanya ya? Tapi itu terjadi realitanya. Dan Bapak Ibu saudara aku, ketika disebutkan lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berkata pada Tuhan, tidak lagi melihat Yesaya. Mungkin dia sudah ogah mendengar Yesaya, Nabi itu. Dia ke dinding dan berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dia mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Dia tahu dia orang baik. Dia tidak melakukan yang jahat-jahat. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Oh, ini lucu ya, raja menangis dengan sangat. Kalau orang Israel menangis dengan sangat itu, dinding itu seperti dipukul-pukul. Seperti kalau gereja karismatik itu lagi penyembahan, kalau seperti gereja Korea, meja itu semua bisa rusak. Sedang menangis di hadapan Tuhan. Itulah artinya Bapak. Nah, pada bagian ini lebih lanjut dikatakan yang ayat keempat, maka berfirmanlah Tuhan. Ini kata Tuhan loh. Tuhan, turut besar semua. Berarti ini Yahweh. Tidak memakai kata Elohim. Berarti otoritas Bapa kelihatan di sini, Bapak Ibu. Maka kemudian disebutkan berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya 5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Apa kata Tuhan? Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Oh, kalau saya seperti ini senang sekali. Kalau saya sudah usia 90 diperpanjang lagi 15 tahun, senang sekali. Jadi 100 sekian tahun Bapak Ibu. Pada bagian ini kelihatan sekali Tuhan itu adalah Bapa yang sangat memperhatikan Hizkia. Telah kulihat, disebutkan, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Pasti bertanya, kenapa 15 tahun? Kenapa enggak 25 tahun? Sekalian 50 tahun. Pertama, Bapak Ibu, ini adalah prerogatif Tuhan. Dan yang kedua, ternyata setelah 15 tahun kan Israel Selatan tadi sudah dihajar oleh Nebukadnezar. Sudah diserang karena Raja Hizkia luput bukan. Jadi artinya apa? Kalau diperpanjang Tuhan hidup kita, berarti ada satu makna yang sangat penting yang kita petik dari Tuhan yang harus kita lakukan. Misalnya nih, menaikkan ulang tahun, selamat ulang tahun. Kita kan tiup-tiup lilinnya yang fokus, tapi nggak memaknai di dalamnya ada berkat yang diperpanjang Tuhan hidup kita. Dan dalam kondisi diperpanjang Tuhan seperti itu, tentu dia bergembira, damai, sejahtera, sukacita, pasti. Dia selalu memberitakan Allah atau Yahweh itu, Bapa itu baik, pasti. Diperpanjang dalam hidup saya. Tapi nggak berhenti di situ ternyata. Di bagian yang kedua latar belakangnya itu juga di dalam pasal 39 kita perhatikan di sana Bapak Ibu. Ketika Raja Hizkia sakit, ya, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel, ini di timur jauh ini, Persia sekarang, Irak sekarang Bapak Ibu, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit dan tadinya dan sudah kuat kembali. Pada waktu itu nggak ada messenger, nggak ada WA, nggak ada email. Kok kabar burung bisa sampai ke timur, jauh sekali itu, melebihi orang Majus.
Jadi kalau disebut orang Majus datang dari timur, diduga itu dari Persia. Karena orang-orang yang pergi dibuang ke Babel itu orang cerdik, cendekia, orang Yahudi itu tinggal di sana. Mereka terus belajar Alkitab, mempelajari terus kitab-kitab Taurat itu, dan mencari di mana lahirnya Mesias. Maka mereka berjalan bertahun-tahun. Jadi jangan dipikir orang Majus itu datang seminggu, bertahun-tahun. Berarti mereka harus membawa perbekalan, ini itu. Belum lagi menghadapi perampok di tengah jalan, badai, dan seterusnya. Tetapi tekadnya kuat mencari Mesias. Lalu ayat kedua disebutkan Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Ada yang salah sampai di sini, Bapak Ibu? Ya namanya orang senang-senang, namanya orang ada tamu, ya diperlihatkan lah, kan gitu kira-kira. Tapi di mata Tuhan itu sesuatu yang jahat. Mengajarkan kita hari ini, Bapak Ibu, ada bagian-bagian yang kita boleh sampaikan, karena Tuhan Yesus juga berkata, ya nanti kan babi tetap juga kembali ke kubangannya. Makanya Bapak Ibu pernah dulu ada anak muda kan datang mau belajar Alkitab, katanya, bro, kebutuhan muka ini? Enggak sih Pak, hanya saya ingin bertanya-tanya. Oh berarti bukan kebutuhan. Maka saya tidak ada ini. Tapi Pak Halus beda. Pak Halus, ingatkan waktu saya datang ke rumah, kebutuhan Bapak hari ini? Iya Pak, saya sudah baca ditulang dari kamarnya Alkitab Injil. Dan situ saya berdoa, oh ini kebutuhannya, maka dilayani. Artinya jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kita satu hikmah yang menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya beritakanlah firman kepada semua orang, yes, tapi harus juga hikmah. Ya. Maka kesalahan Raja Hizkia adalah diperlihatkannya semua. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ayat 3, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Ya wajarlah ditolong, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga konsep damainya Raja Hizkia itu dikoreksi total di pasal 52 tadi. Kita kan berpikir yang penting damailah. Oh enggak begitu. Akarnya dulu Bapak Ibu. Konsep damai sejahtera Raja Hizkia adalah konsep damai sesaat. Bukan damai sejahtera yang kekal. Tetapi konsep dari Tuhan adalah damai sejahtera yang kekal. Maka kedatangan Tuhan itu kan diberitakan, dinubuatkan beratus-ratus tahun. Akan datang Mesias, akan datang pembebas, akan datang penebus. Nah pertanyaannya Bapak Ibu saudaraku, kenapa yang datang ini harus Allah? Kan tidak masuk akal. Kata orang-orang, kalau bagi saya dari kecil saya masuk akal itu. Karena pertama saya tahu Allah itu Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, tentu dengan cara-caranya yang Maha Kuasa itu dia bisa praktekkan dan lakukan. Sekalipun itu tidak masuk akal. Dan Bapak Ibu saudaraku, damai sejahtera yang kekal, itulah yang diinginkan Tuhan. Sama seperti hari ini berita Natal adalah damai sejahtera kekal. Kenapa dilambangkan dengan pohon Natal? Ya, pohon seperti pinus ini, karena itu kan pohon yang hidup di terpa berbagai zaman, berbagai siklus. Mau badai, salju, dia tetap hidup. Ya, evergreen istilahnya, tetap hidup. Nah, sama seperti pasca kita membuat telur kan, karena telur itu kan simbol kehidupan baru. Bahkan pada ayat yang ke-39 ayat 8 disebutkan di sana,
Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau sampaikan itu. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Iya, tetapi pikirnya berarti dalam hati, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Apa yang salah? Semua orang yang mendengar firman Tuhan ini pada ayat yang ke-8 ini pasti memahami ada yang something wrong, yang salah pada Raja Hizkia. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Banyak kan kita korban-korban dari orang tua yang mereka hanya memikirkan instan, lalu kita hari-hari ini menanggung banyak beban dan permasalahan. Sama seperti Raja Hizkia. Fokus Raja Hizkia adalah damai sejahtera sesaat dan damai yang egois. Yang penting pada zamanku damai lah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita memaknai perayaan Natal kita kali ini adalah damai sejahtera yang kekal. Satu perjalanan yang kita letakkan di tempat ini dan terus nanti bergerak sampai dengan masa Tuhan, di mana kita tidak tahu. Tuhan tidak menginginkan damai sejahtera yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan sesaat, seperti kampanye hari ini merayakan Natal ya. Makanya waktu kita Katolik saya ingatkan kepada kita lihat di mana kita bisa nyanyi. Karena nanti ada orang waktu kita nyanyi, wah panas hatinya, dilempari kita. Tapi ada orang suka mendengar lagu itu. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, dari jauh didengar. Wih, apa berita apa itu? Dia intip dari jendela. Pakai merah putih. Apakah itu pejuang 45? Oh bukan, mereka bawa lilin-lilin. Oh mereka akhirnya dibacakan firman Tuhan Lukas 2 yang oleh para pemberita firman. Luar biasa ketika kita memberitakan firman Tuhan dan juga PMI menyampaikan firman Tuhan. Bukankah itu anugerah kesempatan yang kita terima, Bapak Ibu? Adakah kita pernah memberitakan firman Tuhan selama ini kecuali di Katolik? Di mimbar ini belum kan? Nah Bapak Ibu saudaraku, Tuhan menginginkan damai sejahtera itu yang kekal, yang menuntun orang. Maka ketika saya kalau mengajar katekisasi, termasuk kalau saya mengajar di sebenarnya di 11 agama, saya berusaha ya supaya fondasi iman mereka kuat dan teguh. Maka kurikulum itu kadang-kadang saya ubah sedikit ya, saya modifikasi supaya sampai pada tujuan yang kekal itu. Maka Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yesaya tadi dengan latar belakang yang dilihat Tuhan itu satu keadaan yang hanya instan sesaat saja. Maka saya kan ajarkan kita ya bermedsos. Saya juga dulu nggak terlalu aktif medsos, punya Facebook, punya IG. Tapi akhirnya medsos itu kan memperlihatkan ini peristiwa tahun lalu, tahunnya lalu lagi, bahkan peristiwa 10 tahun lalu diperlihatkan lagi kepada saya. Membuat iman saya makin gimana gitu, menyala. Karena dulu ternyata saya waktu di sana di Tanjung Uban, Katolik, dengan anak sekolah minggu dengan ini diberitakan firman kepada Bapak Simanung Khalid. Akhirnya Bapak Simanung Khalid yang tadinya tidak terlalu percaya, acuh tak acuh, akhirnya sekarang giat. Berarti berbuah firman Tuhan itu. Walaupun periodenya lama, sama seperti hari ini. Akan saya kan mahasiswa Polibar, mahasiswa ULM. Ya apalah yang bisa saya lakukan? Oh, tunggu dulu. Bisa berbuah nanti 10 tahun, 30 tahun kemudian. Semua jejak kita itu adalah jejak bersama. Maka ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yesaya, yang pertama Tuhan inginkan adalah kabar baik, yang adalah kabar keselamatan, adalah kebutuhan dunia ini. Orang Babel pun butuh Yahweh itu, Tuhan itu.
Tapi Raja Hizkia kan tidak sampaikan. Dia hanya menyampaikan perbendaharaannya, gudang-gudang senjatanya, hartanya. Ini loh kemauan saya. Padahal orang Babel itu kan mesti diberitakan bahwa Tuhan kita itu namanya adalah Dia. Tidak disampaikan. Ayat 7-10 memperlihatkan kepada kita kebutuhan dunia ini adalah keselamatan. Ketika kita memperhatikan struktur prosa ini Bapak Ibu, berarti ayat 7-10 itu mengemuka satu pesan message yang menyatakan dunia ini butuh keselamatan. Maka Bapak Gereja kita John Wesley sangat terkenal dengan semboyannya, "The world is my parish." Dunia ini adalah ladang pelayanan. Maka dimanapun kita berada, kita harus seolah-olah sedang melayani. Kalau ada teman kita yang dalam kondisi kesulitan, tapi kita berpangku tangan, bukan the world is my parish. Kita harus ambil bagian dalam penderitaan. Demikian juga kalau ada teman kita yang tidak datang beribadah hari ini. Kalau mereka ketiduran, siapa yang membangunkan mereka? Kalau ada teman kita hari ini, Bapak Ibu, saudaraku, karena begadang sampai jam 4, dia bakar-bakar lemang dan bikin dudul dari malam di dalam cendana. Ya, siapa yang memberitakan kabar baik ini mereka kalau bukan kita? Itu artinya Bapak Ibu, saudaraku, kabar keselamatan itu dibutuhkan. Maka kita jangan seperti Raja Hizkia yang egois, yang penting saya ingin gereja, soal dia mau selamat, setengah selamat, itu urusan dia, Pak Pendeta. Demikian dari saya, laporan selesai. Bapak Ibu saudaraku, suatu pemahaman yang diajarkan firman Tuhan, mari kita hari ini merayakan Natal cara itu. Kalau engkau punya kue hari ini, bagilah dengan mereka yang tidak mempunyai kue-kue. Pak Anus punya kue, Pak? Kata Pak Anus kan baru merayakan Natal tahun ini. Kan dia biasanya merayakan Idul Fitri. Tapi dia baru mengerti, oh kita merayakan. Sampai tadi malam dia bilang, saya belum ada tahu. Kalau tadi malam ada ibadah, tidak apa-apa, masih pemakluman Pak Anus tahun pertama. Tapi kalau tahun depan Bapak masih alasan begitu, pasti akan dijegal. Artinya udah Kristen berpuluh-puluh tahun kita, tapi tetap dalam kondisi seperti baru percaya Tuhan. Maka kabar baik yang adalah kabar keselamatan adalah kebutuhan. Temanmu butuh kabar keselamatan. Siapapun di sekitar kita butuh keselamatan. Maka Yahweh, Tuhan yang disembah Raja Hizkia itu, yang berfirman kepada Yesaya, menginginkan bukan saja selamat bangsa Israel, tapi juga orang-orang Babel. Tapi karena tidak diberitakan kepada orang Babel, akhirnya mereka diserang terus-menerus. Coba kalau diberitakan, kan sudah sama servernya. Itulah sebabnya pada bagian ini, dunia ini membutuhkan keselamatan. Di mana dunia kita? Apakah harus ke Afrika, ke Amerika Latin, ke Tiongkok, ke Tibet memberitakan firman? Tidak usah muluk-muluk kejauhan. Di mana kita berada? Kalau di tempat kosmu ada 5, tempat itu tanggung jawabnya. Kalau di jurusan kita banyak orang yang tidak mengerti tentang Yesus, beritakan kepada mereka dengan cara yang itu. Kalau keluarga kita di kampung hari ini berantakan, telepon mereka, selamat Natal Ma, selamat Natal Pak, jangan suka ribut dan berantem. Dalam Yesus Kristus telah lahir di rumah kita, di baskom-baskom itu, di periuk-periuk itu, sudah lahir di situ. Jadi harus damai selalu. Jadi jangan lagi ada nanti berterbangan UFO di rumah itu. Gitu. Maka Bapak Ibu orang tua melihat, saya makan apa? Saya yang Banjarmasin. Makan daun apa tak? Artinya apa? Kok berubah? Itu karena kita merayakan Natal hari ini dengan cara yang berbeda. Itulah sebabnya yang kedua dikatakan damai sejahtera itu adalah damai yang datangnya dari Tuhan untuk dunia ini. Damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Saya menyimak khotbah kemarin. Saya nggak tahu apa, kita selalu menyimak khotbah. Saya selalu, pokoknya saya rasanya gini. Kalau ada firman Tuhan disampaikan, saya nggak ambil sesuatu yang berkat untuk saya, rugi rasanya. Maka saya ambil.
ketika disampaikan oleh pelayan firman kemarin, bukankah yang dicari orang itu damai sejahtera? Yes. Waktu usia 20 tahun saya ingin cari uang. Saya pikir uang itulah segalanya. Waktu 30 tahun saya mencari yang cantik-cantik. Saya pikir itulah kebutuhan dan jawaban hidup saya. Tapi ternyata tidak. Pada waktu usia sekarang saya melihat damai sejahtera itu jauh lebih penting. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, saya bisa berjalan kemana-mana. Saya nggak ada isi dompet. Maka kapan itu saya bepergian dengan sosek? Tolong isi bensin kita dulu selesai. Bukan, nggak bawa uang, maaf ya Mas ya. Ternyata nggak bawa uang, pergi lagi. Untung masih ada 2 bar di mobil itu. Artinya apa? Uang itu bukan lagi yang utama dalam hidup saya. Sudah sering saya bepergian hanya 10.000, bahkan dompet saya ini sekarang kosong. Coba kita memperhatikan hari-hari ini skala prioritas ini. Berarti mengajarkan kita damai sejahtera yang adalah damai yang datangnya dari Tuhan itu untuk dunia itu, itulah yang terpenting. Ambillah damai sejahtera. Ayat 11 dan 12 itu menjelaskan, mengingatkan bahwa berita keselamatan diberitakan dengan dan diterima dengan hati, bukan dengan ritual. Betul, yes. Karena Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi ritual-ritual. Maka Bapak Ibu saudaraku, kita jemaat metodis diajarkan mau metode hina ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau ibadah kita dengan penyembahan, kita juga bisa menikmati. Karena kita diajarkan begitu. Karena ada orang berkata, oh saya nggak bisa ini, kok lagunya begini, kok seperti tata ibadah. Dan apa? Kalau di dalam dirinya ada roh, dia bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Ayat 11 dan 12 itu tadi Bapak Ibu. Penerimaan akan berita keselamatan bukan dengan paksaan juga, melainkan dengan panggilan pesona firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini punya daya pesona, punya daya tarik. Sama seperti seorang gadis berjalan melenggak-lenggok, mempunyai daya pesona, maka semua mata melihat. Demikian juga dengan seorang pria lewat, wis, maksud benar itu sang pria, jejaka itu dan seterusnya. Maka banyak orang melihat. Dan itulah gambaran pesona. Dan firman Tuhan ini diberitakan dengan satu pesona. Dalam Roma 1 ayat 16 hingga 17 disebutkan Bapak Ibu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dia bisa bersambut karena hatinya telah diterangi oleh firman Tuhan. Maka 700 tahun kemudian berita damai sejahtera itu digenapi. Dan tadi malamlah berita penggenapan. Dan dicatat dalam Injil Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, sang damai sejahtera yang abadi. Orang mencari-cari damai sejahtera dan tidak ketemu, tapi ternyata damai sejahtera itu ada di dalam Yesus Kristus. Maka panggilan menjadi murid kepada kita hari-hari ini Bapak Ibu. Marilah terus kita jaga ritme hidup kita bersama dengan Yesus Kristus. Sekalipun grafik hidup kita kadang turun, kadang dekat dengan Tuhan, kadang bermacam-macam keadaan, tetaplah Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Dan ini mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku bahwa Yesuslah yang terbesar di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berita Natal disampaikan bahwa damai sejahtera yang abadi itu adalah Yesus. Dan telah diberitakan kepada kami ribuan tahun sampai hari ini. Dan kami menunggu penggenapan kedatangan yang kedua kali. Dan ajarkanlah kami terus rahasia ini supaya kami tetap di dalam damai sejahtera kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku, di dalam acara Natal ini
akan membaptis salah satu jemaat yang telah Tuhan tarik dan menjadi orang yang percaya kepada. Saya ingat saya sejak bulan April beliau telah bersama dengan kita. Saya undang ke depan Bapak Syahrani yang akan dibaptiskan secara baptis dewasa pada pagi ini. Tempat tanggal lahir beliau Banjarmasin 13 Oktober 1974. Status menikah dan 2 putri, 1 istri. Artinya di belakang dia masih banyak orang yang akan memiliki menerima dan sejahtera oleh kesaksian Bapak Syahrani. Sehingga hari ini kita akan membaptiskan beliau. Kami silakan menghadap jemaat. Ya, Bapak Ibu, inilah Bapak Syahrani. Silakan menghadap ke depan. Bapak Syahrani, oleh karena juru selamat kita Yesus Kristus telah memerintahkan murid-muridnya pergi mengajar segala bangsa serta memberitakan, membaptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka Bapak sekarang datang untuk dibaptiskan. Maka saya meminta dan memohon kepada Allah Bapa supaya dengan rahmat-Nya yang melimpah itu Dia menganugerahkan kepada Bapa kuasa pembaruan Roh Kudus, dan dengan berkat ilahi diberi kesempatan untuk mencapai kegenapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal di dalam nama Yesus, penolong bagi sekalian orang yang membutuhkan pertolongan, kehidupan bagi mereka yang percaya, dan kebangkitan bagi yang mati. Kami memanggil, menyebut, berseru nama-Mu pada saat ini, karena Bapak Syahrani yang akan menerima baptisan kudus ini. Semoga kiranya mereka dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, serta memperoleh perintah dalam hidupnya, dan tidak masuk ke dalam kesesatan, tapi dapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal yang Engkau telah janjikan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salah satu adakah yang bisa membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 42. Dengarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh majelis kepada Bapak dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 42. Silakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus
dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan berdesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, Krisna Pasarani setelah dibaptis harus mengerjakan keselamatan dalam arti rajin beribadah dan mengikuti semua kegiatan. Bapak Serani yang terkasih, Bapak telah datang dengan keinginan untuk menerima baptisan kudus. Sidang ini, jemaat ini mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena kedatangan Bapak, dan mendoakan semoga Roh Kudus tinggal di dalam hati Bapak supaya iman Bapak menjadi kuat dan jangan menjadi lemah. Semoga didengar oleh jemaat ini. Haruslah Bapak memberitahukan keputusanmu untuk menerima tanggung jawab yang diletakkan di atas Bapak demi sakramen ini. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan. Apakah Bapak dengan sungguh-sungguh bertobat daripada segala dosamu dan menerima serta mengaku Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhanmu? Jika sungguh-sungguh, katakan ya, saya sungguh-sungguh. Ya, saya sungguh-sungguh. Maukah Bapak menerima, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mentaati kehendak dan perintah Allah yang suci itu? Jika mau, katakan ya, saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Ya, saya mau. Kiranya Tuhan Ya, Tuhan memberkati. menolong saya. Oke. Apakah Bapak ingin dibaptiskan di dalam iman yang demikian itu? Jika ingin, katakan ya, saya ingin. Saya ingin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita semua dibaptis anak-anak. Beliau dibaptis setelah orang tua. Betapa kita memiliki anugerah yang sama dari Tuhan. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha berkasihan, berilah anugerah-Mu supaya segala pengaruh dosa dapat dimatikan di dalam Bapak Sahrani ini, dan segala hal yang dimiliki oleh Roh Kudus dapat tinggal di antara dirinya dalam pertumbuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu agar Tuhan memandang segala permohonan kami. Curahkanlah berkat-Mu supaya Bapa ini dapat menerima keinginan anugerah-Mu dan tetap di dalam bilangan kumpulan anak-anak yang setia yang Kau kasihi, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ibu, ketika kita ada yang baptis selam, itu tidak ada masalah. Ketika kita juga dibaptis percik, tidak ada masalah. Yang penting dibaptis dengan air. Saya buka topinya Pak ya. Syahrani, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau, dan melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaan-Nya hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan menghadap. Bapak Ibu, baptisan itu menurut firman Tuhan sekali, tidak boleh berkali-kali. Sebab telah dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan air. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Nama Bapak tercatat dalam buku kehidupan, dan gereja tempat Bapak menjadi keluarga dalam Gereja Metodis Indonesia Immanuel di Banjarmasin. Untuk menyatakan penyambutan kita, mewakili saja Bapak leader dan juga keanggotaan. Kalau ada P2Mi tadinya ya, P2Mi, karena dia P2Mi. Tapi kita menyambut dia masuk dalam gereja kita, bahwa dia telah masuk dalam kerajaan. Sama Bapak sampo. Gereja Metodis Indonesia Banjarmasin. Sama dalam hal Natal kali ini sebagai tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pada diri Bapak termaktub semuanya keluarga. Sebagai imam di keluarga Bapak, agar dengan iman Kristus boleh membawa keluarga ke dalam kerajaan. Terima kasih. Terima kasih mewakili keanggotaan bahwa dia telah resmi anggota kita bertambah satu. Selamat datang di keluarga Gereja Metodis Indonesia Banjarmasin. Ada waktu yang baik bersama dengan Ibu PWMI, kita akan berkenalan lebih lanjut, lebih dekat dengan ibu dan anak-anak. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Pak Alus percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Ini menjadi doa kita. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Jadi biasanya baptis dikasih Alkitab, tapi sudah kita kasih sebelumnya untuk dia belajar. Dan untuk menyerahkan surat baptisnya, salah satu dari kita. Baptis ini sebagai penutuhan iman Kristen dari Bapak Sadar. Oleh karena itu, ini tidak sebagai kertas saja, tapi sebagai pengakuan bahwa Bapak adalah bagian dari kerajaan Allah. Atas nama jemaat dan mewakili pimpinan GMI Indonesia, Bapak Kepala Dr. James,
kami dengan sukacita menyerahkan surat baptis ini. Sekali lagi, 1, 2, 3. Beri kasih. Kita akan memberikan kesempatan kepada panitia untuk menyampaikan apresiasi. Sudah siap. Ya, terima kasih. Kami dari panitia. Baik, salam. Kami dari panitia Natal 2025 memberikan apresiasi. Yang pertama, apresiasi kepada hamba Tuhan. Yang kedua, penyerahan bingkisan Natal kepada pelayan. Yang ketiga, penyerahan bingkisan Natal kepada sekolah minggu. Yang pertama kepada apresiasi kepada hamba Tuhan. Boleh langsung dibawakan kan? Kepada Bapak Lili, Bapak Sampuri. Iya. Baik, kepada Bapak Leader, kami minta kesediaannya untuk memberikan kepada hamba Tuhan. Terkhusus juga seluruh anggota jemaat kita yang keseluruhan meskipun belum Seluruhnya hadir, tetapi saya mewakili untuk memberikan apresiasi ini. Kita memang masih begini, oleh karenanya apresiasi ini sebagai ketulus ikhlasan dari rasa sukacita yang luar biasa mewakili keluarga-keluarga kita jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Oleh karenanya dengan sukacita kami memberikan kepada hamba Tuhan. Berkenan kita selalu di dalam doa kebersamaan
event momen Natal yang akan datang. Terima kasih Ibu Evangelis Sofi. Ibu PLS SPRT. Luar biasa, Evangelis. Ibu Sutitri Nainggolan. Saya serahkan sebagai apresiasi. Jadi terima kasih dan mengucapkan selamat kepada hamba Tuhan kiranya semakin diberkati Tuhan dalam keadaan pelayanan. Sekarang kita masuk pada penyerahan bingkisan kepada semua pelayan. Nama-nama yang saya sebutkan mohon untuk maju ke depan. Yang pertama Maria, Ibu Sutitri, Ibu Devi, Ibu Berni, Cici, Wiwin, Julina, Ibu Felicia, Hardin, Melinda, Ayu, Rosa, Mini, Revi, Yudi, Hana, Juli, Sosen, Bapak Alfred, Petran, Jojo, Ranto, Bapak M. Bolong, Ibu Sari, Bapak Edward, Ibu Novi, Regina, Putri, Dora, Winus, Parali, Yuda, Martin, Anton, Obel, dan Ibu Rudi. Baik, untuk penyerahan bingkisan kami minta kesediaan Bapak Pendeta James untuk menyerahkan. Jemaat, ini adalah apresiasi untuk mereka yang melayani sepanjang tahun 2025 dan tahun 2026 semakin giat lagi. Jangan lihat nilainya ya, tapi lihat bahannya, karena bahan ini adalah yang sangat tidak butuhkan. Ya, kita tidak memikirkan itu poinnya kan. Pelayan itu diapresiasi. Itu ya ketuanya. Itu saya.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pelayan yang sudah bekerja. Semoga pelayannya selalu berkat Tuhan. Dan sekarang kita masuk pada penyerahan bingkisan kepada anak sekolah minggu. Untuk semua anak sekolah minggu kami minta untuk maju ke depan. Anak sekolah minggu dan gurunya. Gurunya jangan berhasil juga. Dan remaja. Maju bang. Oh, saya nggak pernah hadir untuk. Oke, kami minta dengan terima kasih Ibu Novi untuk menyerahkan bingkisan kepada sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan remaja. Bingkisan yang kita siapkan itu berupa seragam atau baju mereka. Terima kasih untuk Komisi Sekolah Minggu sudah memberikan apresiasi pada guru SM, remaja dan anak sekolah minggu. Ini berupa kaos warna hijau. Jemaat Tuhan, kita akan kembali dari ibadah kita luar biasa di dalam keluarga dan Banjarmasin, saling memberkati dan diberkati. Kita juga bersyukur
atas penerimaan bersama-sama dengan kita. Dengan jemaat baru sudah dibaptis, selamat datang Pak. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita adalah satu keluarga. Kita akan kembali dalam ibadah kita. Kita sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan berita, kabar baik, kabar keselamatan melalui hambanya. Karena firman Tuhan berkata, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan-Nya. Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada waktu di masa di padang gurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku bersama-sama dalam pengakuan iman Misianum Konstantinopel. Kita bersama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah sejati, di mana Allah bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraan segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk yang manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang dari Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan agung dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Jika ada yang memberikan kesaksian kecil, spontanitas boleh. Jika tidak ada, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena firman-Nya berkata, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan. Dari Injil Mazmur 20, Hai siarkan di gunung.
Yesus Kristus yang lahir berkuasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam persembahan ini, pakailah dan bernilai maksimal untuk kerajaan Allah. Berkati panitia Natal, penata layanan dan bendahara gereja yang mengelola sedemikian rupa sehingga semuanya tercukupi. Terima kasih untuk kasih karunia, hikmat dari surga yang menerangi kami, memberkati kami. Bapa, ketika kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur, kami pun beriman bahwa Engkaulah yang menolong setiap anak-anak muda untuk mencari pasangan hidup yang Tuhan berikan. Engkau memberikan petunjuk dan bimbingan-Mu. Juga Engkaulah Bapa yang menolong, menyertai dalam setiap kesulitan di kampus dan di sekolah, dalam tekanan apapun, termasuk dana untuk hidup di perantauan dan juga dana untuk pendidikan. Kami juga berdoa bagi orang tua yang bergumul akan situasi ekonomi saat ini, yang berusaha dan yang bekerja. Engkaulah Tuhan yang memberkati. Juga setiap imam di keluarga dan setiap bapak dan setiap pria di dalam melaksanakan tugas. Engkau Tuhan menyertai, menghindarkan dari segala dosa, menjaga dan memberikan petunjuk-Mu yang begitu berharga setiap kali, setiap saat. Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan kami juga berdoa bagi Injil Tuhan yang diberitakan lewat lagu-lagu di mall, lewat setiap perayaan, lewat setiap undangan dan acara Natal, di mana Injil bergema. Engkau menolong setiap yang mendengar. Bekerjalah Roh Kudus sehingga boleh berespon akan firman yang menjadi manusia dan tinggal bersama kami. Dan setiap orang boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk perayaan Natal di mana-mana tempat. Kami mengucap syukur untuk pembimbingan-Mu, penyertaan-Mu dan cuaca yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melaksanakan juga sampai malam tahun baru dan untuk seterusnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi majelis hamba Tuhan, terus menerus melakukan pelayanan dengan semangat dan api yang menyala dari Roh Kudus. Itulah yang mengingatkan untuk kami semua, termasuk para pemimpin kelas meeting yang menjadi gembala buat teman-temannya, buat anggotanya. Engkau Tuhan mengurapi, memberi semangat juga kepada pemusik, penyanyi Tuhan, singer, liturgis. Biarlah Bapa Engkau memberkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang belum ambil bagian, supaya pada tahun depan mereka boleh semuanya ambil dan turut serta dalam kerajaan Allah, mengerjakan pelayanan bagi Raja segala Raja. Kami menyerahkan doa kami Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat duduk tadi ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Ada pengumuman dari panitia? Kalau tidak ada, pengumuman dari panitia. Yang pertama, dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kita telah menyaksikan sakramen baptisan kudus dewasa kepada Bapak Sahrani. Puji Tuhan berlangsung dengan baik. Semoga Bapak Sahrani dan keluarga diberkati. Yang kedua, kita telah diundang dalam open house Natal oleh keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud atau Ibu Pengurus Nubia Daud yang mengundang kita jemaat untuk datang ke rumah karena keluarga menerima ataupun open house Natal yang beralamat di Jalan Listrik Banjar Indah.